lengkap saya Hildegardis Njolanaria dengan NRP 220322411 kelas A reguler 1. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Reka Medis. Pada kali ini saya akan memenuhi mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Pak Henry Didiharto. Pada kali ini saya akan mempresentasikan anatomi sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran ductus yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Sementara kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut hormon yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah sel-sel glandular. Karena alasan ini, kelenjar-kelenjar tersebut dikenal sebagai kelenjar tanpa ductus. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar tanpa melewati ductus atau saliran dari hasil sekresi disebut hormon. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Sementara sistem endokrin mempunyai 5 fungsi diantaranya. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respons kreatif dan adaptif. Hormon mengatur berbagai proses yang mengatur kehidupan. Sementara sistem endokrin mempunyai 5 fungsi diantaranya. Yang pertama, membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat, memelihara lingkungan internal optimal. Yang kelima, melakukan respons korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Yang pertama, sistem hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimia berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah hematosis. Yang pertama, fungsi hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bagian kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah hemostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruh. Fungsi hipotalamus. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam mengendalikan fungsi tubuh, seperti mengontrol suhu, rasa lapar, dan haus. Fungsi hipotalamus juga berperan dalam banyak proses dalam tubuh, termasuk berperilaku yang disadari, tidak disadari, serta fungsi endokrin seperti proses metabolisme dan tubuh kembang. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain, di antaranya denyut jantung, suasana hati, kualitas maupun kuantitas tidur, dorongan seks, pelepasan hormon dari banyak kelenjar termasuk kelenjar pituitari. Yang
Yang kedua, kelenjar pituitari adalah organ yang berada di bawah otak walau ukuran kecil. Fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kelenjar pituitari dikenal sebagai masternya kelenjar karena menghasilkan hormon yang mengatur fungsi kelenjar atau sistem hormon lain seperti kelenjar tiroid, ovarium, testis, dan kelenjar adrenal. Yang ketiga, kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berfungsi untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Itulah sebabnya fungsi kelenjar pineal terganggu. Dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Kelenjar pineal memiliki bentuk yang menyerupai biji pinus dan berukuran kecil, yaitu sekitar 5-8 mm. Kalau ukurannya kecil, kelenjar ini memiliki fungsi yang besar dalam kehidupan manusia. Apa saja fungsi kelenjar pineal dalam tubuh? Mari simak ulasan berikut ini. Fungsi kelenjar pineal. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur pola tidur. Beberapa studi menunjukkan bahwa hormon melatonin juga memiliki efek antioksidan, anti peradangan. Kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher, di belakang kelenjar. Tiroid terletak kelenjar paratiroid karena tiroid ini ada dua macam, yaitu tiroksin atau T4 dan triodotrionin atau T3. Selain detak jantung, kehadiran hormon tiroid juga penting dalam membantu mengatur tekanan darah, suhu tubuh, dan proses mengubah makanan menjadi energi. Kehadiran kelenjar tiroid sangat penting karena hormon yang dihasilkan berdampak kepada fungsi tiap sel dalam tubuh. Karena kelenjar tiroid ini dikontrol oleh hormon TSH atau thyroid stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Bila hormon dari kelenjar tiroid tidak memadai atau justru berlebihan, manusia dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan metabolisme tubuh yang tidak normal. Hal itu yang menjadi alasan hormon tiroid sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Yang kelima, kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tempatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Berikut ini adalah beberapa fungsi kelenjar paratiroid. Yang pertama, mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kedua, mengendalikan penyerapan kalsium dari makanan atau minuman pada saluran pencernaan. Yang ketiga, merangsang pembentukan vitamin D pada ginjal. Yang keempat, meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal dan mencegah ginjal membuang kalsium melalui urin. Yang kelima, membuat ginjal mengeluarkan fosfat melalui urin. Yang keenam, meningkatkan kadar magnesium dalam darah. Lebih kecil
langsung masuk ke dalam duodenum di sebelah atas interudi. Saluran ini memberi petunjuk dari pankreas dan mengosongkan duodenum sekitar 2,5 cm di atas ampulla hepatopankreatik. Yang 9, fungsi ovarium. Fungsi ovarium berperan penting dalam organ reproduksi wanita. Terdapat 2 ovarium di setiap sisi rahim dengan bentuk dan ukuran menyerupai buah almond, sehingga ovarium kerap dikaitkan dengan tingkat kesuburan wanita. Perlunya pemahaman lebih perihal organ tersebut demi menjaga kesehatan wanita, termasuk fungsi ovarium sendiri. Proses panjang yang dilalui fungsi ovarium wanita mengalami perkembangan sejak masa pubertas, periode prenatal hingga menopause. Hal itulah yang menguatkan untuk tak menganggap sepele fungsi ovarium, termasuk demi menjaga kesuburan wanita. Yang ke-10, kanker testis adalah tumor ganas yang tumbuh di testis atau buah zagar. Kanker testis biasanya ditandai dengan benjolan yang disertai nyeri pada salah satu testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam skrotum atau kantong testis. Organ ini berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan dan fungsi seksual pria. Terima kasih.